dari Gojek, khususnya dari tim driver engagement tim D. Nah di grup itu ada Bang Heri dan Patri. Nah itu orang Gojek. Orang Gojek. Tadi. Nah, Orang Gojek. nah materinya nih program berkat roda 4 wilayah Jabodetabek. Dimulainya tanggal 14 Mei 2020. Skema insentif yang berlaku saat ini termasuk program barunya akan dihilangkan. Udah pada tahu semua ya kalau itu ya. Yup. Nah program berkat itu akan membantu mitra mendapatkan pendapatan bersih minimum pendapatan dari tarif setelah dikenakan biaya layanan Gojek 20% dan biaya jasa aplikasi yang bisa dibawa pulang mitra sebesar 210.000 per harinya dengan syarat 1 mengumpulkan poin 6 dari order yang diterima pukul 08.00 sampai dengan 20.00. 2 performa minimum 70% pada jam 8.00 sampai 20.00. Ketiga, jika pendapatan bersih pada pukul 8.00 sampai dengan 20.00 masih kurang dari 210, selisihnya akan dibayarkan sebelum pukul 23.59. Ya. Program berlaku all day. Nah, ini kebijakannya nanti akan ditinjau secara berkala ya. Yo. Mungkin karena efek pandemi corona, orderannya dikit. Nah, Gojek ngasih kebijakan hanya 6 poin. Tapi banyak juga nih driver yang ngeluh adanya program berkat. Karena akunnya saking gacornya sehari bisa 16 trip ya. Bisa lebih. Banget itu. Bisa 30, kemarin 38. Halo orang Gojek. Nah, ini nih buat teman-teman nih. Gimana nih mengenai program berkatnya? Kira-kira ada evaluasi gak? Menguntungkan atau gimana? Gue dulu ya. Indra dulu nih. Ya, boleh deh, Indra. Nah, Apapun keputusannya program Gojek itu sebenarnya nggak masalah ya. Mau tarifnya mau berapa, mau bonusnya berapa, mau skemanya berapa. Untuk saat ini ya, kalau posisinya PSBB, stop, hentikan program prioritas. Gue tahu efeknya buat Gojek, gue tahu banyak order fiktif, banyak order palsu kalau prioritas itu dihilangkan. Gue tahu, makanya ada prioritas biar yang nembak nggak bakal masuk. Gue tahu. Yang jadi pertanyaannya adalah ini kan masa PSBB, ada yang gacor, ada yang anyep. Gue pro-nya sama yang anyep. Kenapa? Karena kasihan juga PSBB tahun diri orderannya dikit bro. Orderannya tuh nggak banyak dari biasanya yang situasi normal. Dulu situasi normal seanyep-anyepnya itu orderan pasti masuk. Sekarang seanyep-anyepnya lu bisa jong, nggak dapat sama sekali. Yang GoPro-nya hapuskan prioritas saat ini. Zaman-zaman posisi seperti ini, hilangkan prioritas, buatlah normal seperti biasanya, seperti awal-awal Gojek ada. Bikinlah seperti biasa, jadi nggak ada prioritas lagi. Itu satu. Semua sama rata, lu yang deket masuk udah selesai. Masa iya nih gue lewat dari Senayan masuk ke Palmerah, itu stasiun Palmerah berjejer banyak tuh mobil. Masa gue masuk dari Senayan, kan nggak lucu. Secara logika itu nggak masuk di akal. Sebenarnya gue pro-nya yang anyep, kasihan lah yang nunggu panjang berjam-jam nggak dapat orderan di stasiun Palmerah. Padahal gue berada di Senayan City, bisa masuk orderan di stasiun Palmerah. Luar biasa bukan? Kasihan lah yang anyep di masa posisi PSBB begini. Intinya hilangkan sistem prioritas, bikinlah normal. Oke. Ditabung dulu bang. Ada lagi masukannya dari yang lain nih.
Pak Edi atau Pak Prasetyo Hadi atau itu Bang Yamto. Halo. Mungkin itu Patri bisa bantu jawab, Patri. Anda bisa bantu. Yang bisa bantu keren. Karena gue pro dengan yang anyep. Kasihan yang anyep. Oke, makasih ya atas masukannya. Kita kembali ke order awal, yaitu siapa yang terdekat ya, intinya itu ya. Iya. Ya, intinya siapa yang terdekat. Jadi pada saat ada order itu nggak perlu yang jauh-jauh itu dapat, kan gitu ya maunya ya. Iya. Nah di sini kita berpikirnya kalau seperti itu ya paling larinya adalah yang tadi ada yang pasang tuyul, terus ada yang nembak-nembak kayak gitu ya. Iya, posisinya benar. Udah dari awal menghindari hal itu, jangan sampai hal itu terulang kembali. Makanya kenapa kita masih berpatokan pada riwayat order dari driver itu. Dan kalau yang dibilang hanya sebetulnya kita sebetulnya dalam program dan ini ada 3 hal-hal yang sebetulnya driver itu perlu diketahui. Yang pertama itu program ini mengedepankan pendapatan kita dari sisi tarif ya. Kemudian program subsidi yang lebih terarah, artinya akan lebih banyak yang dapat program ini itu untuk pendapatan mitra, karena memang kondisi yang banyak ini kan kita juga tahu di samping ordernya memang sedikit, paling mudah kita mencoba supaya yang dapat pendapatan 210 ini semakin banyak lah. Yang tadinya mungkin hanya 10% bisa jadi 20 atau sampai 30%. Nah itu yang pertama. Nah untuk yang kedua, Gojek akan meninjau secara berkala program ini. Jadi artinya program ini berjalan pada saat kondisi COVID-19 ini berlangsung. Artinya pada saat nanti sudah kembali normal, kita akan tinjau kembali apakah ini masih berlangsung atau kita ganti dengan yang lain. Artinya yang sudah gacor untuk saat ini mungkin ada sedikit waktu untuk mereka bisa istirahat pada jam-jam yang mungkin kalau umpamanya sudah di 6 poin bisa istirahat dulu, nanti bisa lanjut lagi di saat sudah lepas dari jam 8 malam, karena kan periodenya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah yang ketiga, Gojek saat seperti ini lebih menekankan nilai-nilai solidaritas seperti sesama driver, paling nggak saling peduli ya sesama driver. Artinya yang gacor sedikit lah jadi sama yang banyak. Artinya dengan dia istirahat pada jam 10 jam 8 itu memberikan kesempatan yang hanya bisa untuk ambil order. Itu yang ketiga, artinya kenapa Gojek mengeluarkan program berkat ini. Jadi perlu pertama pandemi kan, terus berantakan air sepak. Nah, sekarang akun saya kemarin ini istilahnya ganggu, istilahnya kita mau bikin sama 3 hari dia langsung dapat air pulang jauh ya istilahnya. Dia pernah cerita, saya juga sempat di bandara waktu itu sempat lagi ngobrol, dan dengan air ini dia udah mulai pecah telur kalau dibilang Indonesia. Udah lumayan, udah dapat 2, udah lama lagi itu sudah dapat 3 dan akhirnya 4. Artinya memang di sini mungkin kita perlu kesabaran ya, Iya. untuk mengasah akun kita supaya paling tidak itu pecah telur dulu, paling tidak ada order masuk. Jadi nanti kita tinggal ikutin arahnya aja. Nanti kita cancel, order nggak kita berikan, otomatis pasti order akan nempel lah. Walaupun memang mungkin sebagian kalau kita kumpul sama yang gacor, akhirnya kita kalah dengan yang gacor. Iya. Nah, kenapa? Makanya kita bilang yang nomor 3 tadi saya bilang solidaritas atau saling peduli itu maksudnya supaya yang gacor ini bisa menahan dikit untuk berbagi dengan temannya. Hanya nanti kalau mulai normal atau ini ya nggak masalah, kita tinggal sama-sama nasib kali ya kalau udah itu kan kita sama-sama bisa. Kadang tinggal sampai bulan kan nggak lama pasti yang gacor masuk bulan, nggak lama pasti yang tadi hanya pasti akan berbagi. Itu sih yang dari pengalaman yang tadi. Si saya di rumah Patri di
Ciledug Indah. Dapat order itu di rest area. Padahal kan di situ banyak mobil. Nah, berarti sistem Gojek ini sekarang memang lagi memeratakan, proses memeratakan order supaya ya tadi itu bilang driver itu mendapat jaminan sebesar 210.000. Asal itu dia, asal jangan serakah, bagi-bagilah biar rasa solidaritasnya tinggi gitu. Jadi jangan sampai kita nih orderannya gacor, terus ngelihat temen yang anyep ada orderan kecil diambil juga, padahal tuh kalau dihitung-hitung kita udah untung. Dalam arti kayak Pak Apata tuh tadi pagi dia info ke saya jam 12 udah dapat 8 dengan total pendapatan 108.000. Nah terus saya bilang ke Pak Pata, udah Pak Pata stop aja, istirahat, keluar dulu bonusnya sampai selesai jam 8 malam baru on lagi. Rugi Pak. Lumayan sudah dapat bonus 102.000. Itu kali Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Artinya yang mungkin tadinya memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kebutuhan dari driver itu kan beda-beda. Sudah tahu. Hanya saja di sini Gojek sebagai aplikator ingin semuanya itu mendapat supaya kita adain program berkat ini. Kan ini juga nggak akan berlangsung selama kondisi seperti ini. Kita mau bagi rata dulu. Nanti kalau sudah selesai kondisi COVID ini, kita akan kembali seperti awal lagi. Artinya yang manufaktur pasti mendapat hasil yang lebih besar. Seperti itu sih. Bonus jadi naik Pak, 500 Pak ya? Itu udah masuk lagi tuh Bang Ngasih Holland tuh. Ada pertanyaan Bang? Bang Ngasih Holland? Atau Pak Edi? Pak, Pak Yamto? Notnya dibuka dulu. Kita belum Tahu deh Pak Harus gimana sih? Bang Indra mau nanya apa gimana? Oh ini. Orang suruh ngomong tapi di mute. Dia nggak mau sendiri. gua nggak bisa pencet. Bang Indra mau Nge-mute dibuka sendiri kalau dia mau. mati. Oh, mau sendiri. Nge-mute sendiri dia. Kagak. Tuh udah. Mikrofonnya diklik. Mikrofonnya yang di itu. Mikrofonnya. Udah. Coba. Tuh nggak bisa di saya. Kok nggak bisa? Iya nge-mute sendiri dia. Coba di chat deh. Keluar lagi kali. Masuk lagi. Nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Kalau pribadi nggak bisa dipencet. Baca chatnya yang Bang Indra ada. Hah? Suaranya kedengeran nggak? Nah, Nah tuh ada pertanyaan lagi nggak Bang Indra? Pak, kalau skema itu mah urusan Gojek Pak, ya kan? Nggak apa-apa dah, terserah. Lu mau skemanya berapa, semua mengikuti alurnya ya. Itu urusan Gojek karena bonus itu urusan Gojek. Pak, cuman dua Pak, dua nih Pak ya, dua. Satu, kenapa argonya 20 km ke bawah itu bersihnya 3.000, tapi di 20 km ke atas kenapa dikali 2.800, tidak dengan sebersihnya 3.000 buat driver Pak? Ada Pak, buktinya banyak ya kan, di vlog saya di YouTube saya ada, itu udah lama. Itu pertama kali di misi Hore argonya berubah. Awal perjanjiannya 3.750 dikurang 20%, bersihnya buat driver 3.000. Sekarang kenapa 32 kilo bersihnya jadi 90? Kalau 32 kali 3.000 harusnya 96.000 buat driver Pak. Ada Pak. Makanya orang pemain jauh ya udah terpaksa ikhlas. Sekilonya 2.800 Pak. Ada puyeng Pak 2.800. Yang 10 kilo bener Pak 30.000 10 kilo. Itu argonya Pak, yang bimbang untuk jarak jauh sama jarak dekat. Dan yang kedua, kenapa jaminan meninggal 2.000 sama jaminan
apa namanya, jaminan aplikasi ya kan 2000 yang dibebankan ke customer. Kenapa Gojek Gokar aja Pak? Kenapa nggak Gojek aja yang motor juga sekalian buat customer ya kan? Jadi merasa ya kan 4.000 itu gimana ya? Lumayan Pak ya kan, 4.000. Customer biasanya bayar 14.000 ditambah 4.000 jadi 18.000 kan. Itu bagi saya pro dengan customer ya. Itu mahal Pak ya kan. Kalau normal dia nggak ada 2.000-nya, dia bayar 14.000. Mau banjir Pak. Banjir Pak. Orderan banjir. Iya. Nggak bisa diserok Pak. Banjir Pak. Iya. Serius. Karena argonya sama dengan argo motor. Tarifnya buat customer kan lumayan, buat orderan banyak juga kan lumayan. Kalau itu dihilangkan 4.000-nya, kalau nggak sama ratakan. Gojek juga motor sama 4.000 potongannya. Deal. Gobok, Goklin 4.000. Masa jaminan meninggal, jaminan pengguna aplikasi yang dibebankan customer buat mobil doang, motor kagak. Tuh Pak. Dua Pak, dua. Bang Indra, itu saya tampung dulu untuk pertanyaan Bang Indra, karena saya juga tahu kenapa hanya bukan dia yang dikenain biaya aplikasi 4.000, yang tadinya kan cuma 2.000 sekarang jadi 4.000. Jadi coba saya tanyakan kenapa hanya di Gokar aja ya. Terus yang Sama Argo Pak, Argo. Argo di atas 20 kilo 2.800. Kalau Argo dekat 3.000. Mungkin kalau untuk Argo ini mungkin hitung-hitungannya agak salah kali ya. Mungkin kalau bisa dilihat, saya juga kurang Argo yang sekarang. Iya, mohon. Iya Pak. Itu Pak. Ya nanti Dua itu Pak ya. Ya, baik, Pak masuk YouTube nggak apa-apa ya Pak. Iya Bang Indra, ya makasih atas pertanyaannya Bang Indra. Ada yang lagi, ada lain yang bertanyakan yang lain? Kalau saya di luar ini Pak, program dekat boleh Pak? Boleh. Oke. Kesimpulannya dari video tadi, gue juga nggak tahu itu ada orang kantor Gojek. Aduh, gue nggak tahu. Tadi awalnya ada yang mau kopdar gak lewat online virtual gitu ya kan, di grup bandara. Gue ikutan dong, masuk. Gue ngoceh-ngoceh kan. Yang pertama siapa? Gue yang ngomong pertama. Ada lagi tambahan, gue lagi yang ngomong. Ada diam semua, kagak ada yang bisa jawab. Pertanyaan yang pertama prioritas dijawab sama dia. Yang kedua adalah pertanyaan gue yang kedua tuh, 4.000 kenapa ada di Gokar doang, nggak di motor? 4.000-nya tuh jaminan Argo, jaminan meninggal, jaminan aplikasi gitu. 4.000 yang dibebankan customer, kenapa ada di mobil doang? Itu nggak bisa jawab. Kenapa 3.000 per kilo, 3.000 hanya untuk jarak 20 km ke bawah, 20 km ke atas jaraknya dipotong jadi 2.800? Kenapa? Nggak bisa dijawab. Nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaan gue simpel doang. Ya udahlah, pokoknya intinya gue kagak tahu itu ada orang kantor, itunya yang penting gue mengeluarkan aspirasi gue yang ada gitu. Kebuka lagi. Yang real faktanya seperti itu aja sih sebenarnya. Yang gue pengen adalah Argo nya harus bener. Mau jauh mau pendek, kalau 3.000 ya 3.000 harus fix gitu. Bersihnya buat driver gitu. Dan kedua, ya lu harus jangan gambling gitu. Jaminan Argo, jaminan potongan customer 4.000 itu buat Gokar doang, itu nggak adil. Harusnya samalah. Mau motor, mau GoFleet, mau GoBox, samalah. Kan kita sama, kita aplikasi Gojek. Cuman itu doang kesimpulannya. Nggak ada lagi, ya kan? Kalau misalnya Argonya sama 3.000, bahkan bisa naik. Gue pengen banget itu naik 4.000 per kilo itu ya kan. Gue pengennya kalau misal 3.000 ya udah 3.000 ya kan. Jadi nggak ada merasa
ada tim sortir dan tim bonus. Jadi semua mikir sama semua. Lu mau cari bonus silakan, yang nggak mau nyortir silakan, yang nyortir anyep ya silakan. Itu mah sesuai resiko gitu. Udahlah itu aja videonya. Mungkin gue pertama kali juga ngobrol sama orang Gojek di virtual, pertama kali gue nggak mau sebenarnya kayak gini. Gue masuknya udah kantor Gojek, cuek. Ya udahlah, gue masuk ranah situ. Ya gue mau gimana lagi, gue udah di ranah bandara. Pasti orang bandara pasti kenal sama orang kantor Gojek. Dan intinya terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Gue nggak tahu berapa menit ntar ngedit videonya. Terima kasih sudah menonton. Ini sekarang sudah jam 10, orderan juga sepi di jalanan. Ya sudah, mungkin sampai sini aja videonya. Ya, tadi gue dapat sih 2 kali habis video call virtual kopdar gitu. Udah waktunya kita skip sampai sini. Kita nyari order besok. Semoga orderannya lame, berkah. Semoga besok berkah. Terima kasih untuk hari ini. Gue udah dapat bonus keluar, tarik lumayan lah. Terima kasih ya Allah. Semoga apa yang gue lakukan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Indah Papski. Oh iya.